Nasib naas menimpa 8 orang nelayan asal Serangan Denpasar setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik usai terhempas gelombang tinggi di perairan Nusa Lembongan, Kelungkung. Beruntung tim SAR gabungan bergerak dengan cepat melakukan pencarian sehingga seluruh korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Setelah menerima laporan perahu nelayan yang terhempas gelombang tinggi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar segera bergerak melakukan pencarian. Personel Basarnas dan potensi lain diterjunkan menuju lokasi musibah. Proses evakuasi berlangsung dramatis di tengah gelapnya perairan Nusa Lembongan, Kelungkung. Saat ditemukan, para nelayan berupaya bertahan di atas perahu yang posisinya sudah terbalik dan terapung. Satu persatu nelayan kemudian dievakuasi menuju rigid inflatable boat milik Basarnas. Seluruh korban selanjutnya dibawa menuju Pelabuhan Benoa Denpasar dalam keadaan selamat. Kedelapan nelayan itu kemudian dibawa menuju KN SAR Arjuna 229 untuk beristirahat sambil menunggu penjemputan oleh keluarga masing-masing. Dari sini Pak, dari sini Pak. Dari sini lebih pendek. Pak, kanan. Terima laporan jam 19.00 WITA. Kita bergerak jam 19.30 korban ditemukan dalam keadaan perahu terbalik. Setelah kita periksa untuk korban cuma mengalami kedinginan dan tidak mengalami trauma. Selamat malam dan terima kasih saya ucapkan kepada Evakuasi ke-8 orang korban juga berhasil dilakukan berkat masih adanya alat komunikasi yang masih dimiliki nelayan tersebut. Hal tersebut sangat penting mengingat tidak mudah bagi tim SAR untuk melakukan pencarian tanpa alat komunikasi. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Buleleng menerapkan efisiensi dalam hal energi terutama listrik dan air. Efisiensi ini dilakukan karena ada arahan dari pemerintah pusat menyikapi situasi yang berkembang saat ini untuk melakukan penghematan terhadap energi terutama listrik maupun BBM. Beginilah kondisi di kantor Sekretariat Dewan Buleleng. Tampak lorong kantor yang gelap gulita lantaran lampu penerangan dipadamkan meskipun di saat jam kerja. Hanya cahaya matahari yang menerangi dari bilah-bilah kaca jendela. Selain lampu, pendingin udara maupun komputer yang tidak dipergunakan langsung dimatikan. Hanya kipas angin dan juga beberapa lampu saja yang dibiarkan hidup ketika ruangan kerja para staf melakukan aktivitas. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Buleleng Wandira Adi mengatakan jika efisiensi ini dilakukan tidak hanya di bidang energi dan air saja, namun juga dalam hal bahan bakar minyak. Bagaimana juga sebagai pemerintah daerah tentu kita harus mengikuti apa yang menjadi edaran instruksi pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat sudah menetapkan atau mengamanatkan atau menghimbau bahkan memberikan surat edaran untuk melaksanakan efisiensi. Tentu daerah wajib termasuk sekretariat DPR. Dan dalam hal ini tentu kami apresiasi Pak Sekwan walaupun belum berkoordinasi dengan pimpinan anggota DPR sudah
mendahului untuk senantiasa menggaungkan gerakan efisiensi, baik itu sumber daya manusianya ataupun di bidang energi khususnya. Sejak diberikan arahan oleh pemerintah pusat, Sekretariat Dewan melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk Sekwan Buleleng menggunakan sepeda motor dalam melakukan aktivitas ke kantor. Selain itu, lampu penerangan yang tidak diperlukan, komputer dan pendingin udara yang tidak ada aktivitas berat dimatikan total. Ini untuk melakukan penghematan energi dalam situasi yang terjadi. Laporan Pandi Wismaya, Buleleng, Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Penerapan aturan terkait pengelolaan sampah berbasis sumber berimbas terhadap kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Khusus di Kabupaten Bangli, pemilahan sampah yang dilakukan mulai dari rumah tangga berdampak pada berkurangnya volume sampah yang dibuang ke TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, Iputu Ganda Wijaya, mengungkapkan jika pada hari biasa jumlah sampah yang dibawa ke TPA mencapai 74 ton. Sejak pemberlakuan aturan pilah sampah, jumlah volume sampah ke TPA di Kabupaten Bangli menurun menjadi 71 ton. Penurunan 3 ton per hari karena masyarakat mulai melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan memanfaatkan teba modern atau lubang kompos organik tradisional hingga komposter.
Untuk terus meningkatkan persentase pengurangan volume sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi terkait pengolahan sampah berbasis sumber, terutama di tingkat rumah tangga. Di pemukiman, pengelolaan sampah organik bisa memanfaatkan tebe modern, termasuk kerjasama dengan pihak ketiga terkait pemanfaatan sampah plastik, sehingga hanya sampah residu yang dibuang ke TPA. Bagus karena napi tulang, telur. Pengelolaan sampah yang berbasis sumber, bagaimana masyarakat mengelola sampah secara mandiri dengan beberapa sarana yang memang sudah disiapkan, baik itu tebu modern, komposter, dan yang lainnya, termasuk juga kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah yang anorganik dengan BSI, ada peningkatan rata-rata setiap harinya sebanyak 3 ton. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan mampu menjaga ekosistem alam Bali agar lebih bersih, apalagi Bali selama ini dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Laporan Tim Liputan, Bangli, Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mendorong pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Upaya ini menjadi prioritas mengingat permasalahan sampah kini jadi perhatian publik. Langkah penanganan sampah di Jembrana dilakukan melalui 3 klaster, yaitu di hulu. Pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mengelola sampah berbasis sumber. Program seperti Tebe Modern, Jembrana Kedas, Gang Hijau, dan Bank Sampah terus digalakkan agar sampah bisa tuntas di rumah tangga. Di klaster tengah yang menjadi fokus adalah optimalisasi pengelolaan TP3SR sehingga pengumpulan dan pengolahan sampah dapat lebih efisien dan efektif. Untuk klaster hilir yang berada di TPA, menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi TPA mengalami overload. Kini Pemkab Jembrana mempersiapkan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah sebagai solusi jangka panjang. Yang benar, sampah belakangan ini menjadi atensi publik dan atensi masyarakat luas. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, di Jembrana sudah melakukan beberapa langkah. Kami pendekatannya 3 klaster. Hulu, tengah, dan hilir. Jadi di hulu itu pada intinya adalah bagaimana kita bisa merubah perilaku masyarakat terhadap pengolahan sampah dan juga bagaimana kita bisa mengolah sampah berbasis sumber. Itu intinya di hulu. Kemudian di tengah kita ada beberapa program, di antaranya kita akan mengevaluasi TPS 3R yang kita punya sehingga nanti lebih efektif, lebih efisien dan bisa mengakomodir semua sampah. Terus juga ada di situ yang paling penting adalah Eco Office. Jadi kita sekarang sudah bergerak bagaimana di setiap kantor itu menerapkan Eco Office, mulai dari pengolahan sampahnya, kondisi wilayah kerjanya dan lain sebagainya. Nah, klasterisasi yang ketiga di hilir itu ada di TPA. Nah, di TPA karena memang kondisi luasan TPA yang terbatas, jadi pendekatan kita adalah pendekatan teknologi. Dengan pendekatan 3 klaster tersebut, pemerintah Kabupaten Jembrana menargetkan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Laporan Tim Liputan, Jembrana, Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional.
Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Sempat mengalami lonjakan harga selama periode Lebaran, kini harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah di Bali kembali mengalami penurunan. Selain membantu masyarakat dalam mengatur belanja harian, penurunan harga kebutuhan pokok ini juga menjaga kestabilan pengeluaran rumah tangga agar tidak terus membengkak. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional umum Jembrana, penurunan terjadi hampir di semua komoditas mulai cabai, bawang, minyak goreng, hingga telur. Untuk komoditas cabai kecil, harganya turun dari Rp80.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp35.000 menjadi Rp30.000. Sedangkan bawang putih turun dari Rp32.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Untuk minyak goreng kita, harganya menurun dari Rp20.000 menjadi Rp18.000. Selain itu, cabai besar juga mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp40.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Untuk komoditas telur, harga per kerat saat ini di kisaran Rp54.000. Menurut pedagang, kondisi penurunan harga terjadi karena stok di pasar saat ini melimpah. Harganya turun, cuma tuh yang plastik sama minyak naik drastis 2 kali lipat. Itu apa aja yang barang-barang turun? Yang turun-turun semua sembakonya turun. Itu karena apa? Mungkin karena suppliernya sudah terpenuhi mungkin barangnya. Ya, ada banyak. Kalau dulu kan pas Lebaran banyak yang libur, nggak ada yang panen. Sekarang sudah semua normal. Yang naik itu hanya kertas apa? Plastik. Plastik sama gini. Minyak. Minyaknya semua naik. Dengan kondisi harga yang kembali turun dan pasokan yang terjaga, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV.
Komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus diperkuat di daerah-daerah. Salah satunya melalui pendampingan pertanian padi di Subak Lanyah Delot Jalan, Desa Tanggun Titi, Selamadak Timur, Tabanan, melalui bantuan pengairan irigasi berupa sumur bor. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani menuju swasembada pangan nasional, TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah berkolaborasi memberikan bantuan pembangunan sumur bor dan perbaikan saluran irigasi di Subak Lanyah Delot Jalan, Desa Tanggun Titi, Selamadak Timur, Tabanan. Melalui program bantuan tersebut, petani mampu melakukan 3 kali masa tanam dalam setahun, yakni 2 kali padi dan 1 kali palawija. Pada musim panen ketiga, Korem 163 Wirasatya bersama Kodim 1619 Tabanan dan Pemkab Tabanan menggelar panen raya serentak. Hasilnya, panen padi seluas 250 hektar mampu menghasilkan gabah berkualitas dengan produktivitas mencapai sekitar 7 ton per hektar. Selain menjaga pasokan pangan, hasil panen diharapkan berdampak terhadap kesejahteraan petani. Sesuai dengan Bapak Presiden mencanangkan untuk ketahanan pangan, akan terwujud. Kenapa terwujud? Kita udah lihat sendiri di hamparan kita ini, kurang lebih di desa Tanggung Titi atau Subak Lanyah Delot Jalan ini kurang lebih ada 250 hektar. Dan kondisi saat ini mereka sudah mengalami 2 kali panen, sehingga ketahanan pangan untuk Provinsi Bali, ketahanan pangan untuk secara nasional tetap terjaga. Jadi kami juga diberi penugasan oleh pemerintah di tahun 2026, dan terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Danrem bahwa kita merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membatasi harga, ya, artinya untuk menjaga harga di tingkat petani, yaitu sebesar 6.500 per kilo. Sinergi antara petani, TNI, dan pemerintah diharapkan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan Bali bahkan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan impor beras di masa yang akan datang. Laporan Tim Liputan Tabanan, Garuda TV.